Ya Tuhan Yesus, Engkau yang termanis dalam hidup kami, dalam kekuatan-Mu ya Roh Kudus, Roh kebenaran, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami percaya Roh Kudus memberikan kami pengertian akan maksud Allah Bapa buat kami, sehingga hidup kami memanifestasikan kuasa Roh Kudus dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Semua yang diurapi Roh Kudus menyatakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membaca Alkitab di hari Pentakosta dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dan saya mengundang kita semua berdiri. Minta izin untuk dipakai Alkitab suara. Kita sama-sama perhatikan bacaan dan mendengarkan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah. Demikianlah sabda firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Hari ini seluruh orang Kristen memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan peristiwa Pentakosta. Dan peristiwa Pentakosta ini merupakan penggenapan janji Allah kepada manusia
yaitu Allah akan memberikan Parakletos, penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang bermanifestasi dalam diri manusia. Apa itu manifestasi? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan manifestasi itu perwujudan sebagai suatu pernyataan, perasaan, atau pendapat. Arti yang lain, perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. Manifestasi Roh Kudus adalah Roh Kudus ada dalam hidup manusia dan secara sempurna mencerminkan, manusia itu mencerminkan sifat-sifat ilahi ke dalam dunia, dan manusia hidup dalam sebuah kemajuan perkembangan moral, peradaban manusia melalui pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidup manusia. Mari kita perhatikan prosesnya dalam Kisah Para Rasul 2. Saya enggak ceritakan lagi bagaimana dan seperti apa situasi hari itu. Tapi mari kita perhatikan langsung di mana turunlah sesuatu dari langit, bertebaran seperti lidah api, hinggap pada murid-murid. Murid-murid mengalami yang disebut dengan kepenuhan, dimasuki oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus mulai bermanifestasi dalam mereka. Dalam konteks di bacaan ini, Roh Kudus bermanifestasi dengan berkata-kata dalam bahasa lain, yaitu tentang perbuatan Allah yang besar. Ayat pasal yang kedua, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus masuk dalam murid-murid, lalu murid-murid mulai berkata-kata, ini manifestasinya. Dan mereka berkata-kata bukan hanya ngomong aja, tapi di situ bermuatan tentang perbuatan Allah yang besar. Maka orang-orang yang ada di situ mengkonfirmasi bahasa yang mereka sampaikan. Bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan mereka berkata-kata demikian? Mereka kan orang Galilea. Kok bisa sih ngomong bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea. Bahkan di sana juga ada orang Asia, orang Arab yang mengkonfirmasi. Lah, kita ngerti bahasa itu. Minggu lalu Pak Pendeta Anu sudah menjelaskannya tentang bahasa baru. Saya nggak panjang lebar lagi di sana, tapi kita sudah menangkap orang yang mengalami pimpinan dikuasai oleh Roh Kudus, maka bahasanya sudah bahasa Roh Kudus. Bukan lagi bahasa dunia. Bahasa dunia dalam tanda kutip bahasa yang merusak, membinasakan, menjatuhkan, menghancurkan, berniat tidak baik. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka bahasanya dimuati oleh perbuatan Allah. Udah muatannya itu, kontennya itu ilahi, Roh Kudus. Hal ini sangat penting untuk kita pahami, karena setiap kita saya percaya pasti kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, amin. Kita semua percaya Roh Kudus ada dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus itu tinggal dan menetap di dalam kita? Apakah Roh Kudus itu benar kita sadari ada orang yang ragu Roh Kudusnya ada apa enggak. Bahkan ada yang berpikir Roh Kudus pulang pergi. Apakah kita sungguh-sungguh tahu Roh Kudus tetap dan tinggal? Atau kita hanya mengalaminya saja pada waktu beribadah, Roh Kudus kau hadir. Di sini kita imani, kita kusuk, kita mengalami hadirat Allah lalu kita bilang Roh Kudus ada. Tapi setelah ibadah, apakah Roh Kudus masih ada atau Roh Kudus cuma kenceng?
sinyalnya waktu kita di gereja. Kalau di luar gereja, dia mulai, kalau di handphone tuh balok-balok sinyalnya itu udah mulai kurang 3, kurang 2, cuma tinggal 1. Tapi kalau dalam gereja, wah kencang sekali. Apakah Roh Kudus hanya di dalam gereja? Waktu kita nyanyi, apakah kita mengalami manifestasi Roh Kudus di seluruh aspek kehidupan kita? Jangan-jangan kita pun seperti yang saya bilang tadi, kita hanya tahu Roh Kudus dalam gereja, waktu nyanyi, doa, baca firman, selebihnya kita, bukan Roh Kudus. Enggak Bu, saya enggak begitu, tapi kita cek di hidup kita sehari-hari. Benar enggak Roh Kudus itu bermanifestasi di dalam diri kita? Karena sebagian orang berpikir manifestasi Roh Kudus itu cuma ada di orang-orang tertentu, cuma ada di pendeta, cuma ada di majelis, cuma ada di orang-orang yang berkarunia. Padahal Roh Kudus itu sama kapasitasnya, tinggal dalam diri kita dan tidak ada yang levelnya lebih tinggi, lebih kecil, sinyalnya itu lebih kuat atau lebih besar. Roh Kudus sama. Persoalannya adalah di kita yang mau memperbesar kapasitas Roh Allah bekerja atau kita yang bekerja. Dan jangan terjebak ya dengan berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya yang sifatnya rohani-rohani saja. Siapa bilang? Dia bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam relasi keluarga ada Roh Kudus. Dalam pekerjaan, dalam bisnis ada Roh Kudus. Dalam pelayanan apalagi itu ada Roh Kudus. Dalam pendidikan, cita-cita, potensi, masa depan ada Roh Kudus. Bahkan dalam karunia, karakter ada Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapa memberikan Roh Kudus bukan di luar, tapi diam. Ketika bicara manifestasi Roh Kudus, Roh Kudusnya diam di dalam, bukan Roh Kudusnya di luar. Dan Allah meletakkan kuasa Roh Kudus itu di dalam kita, bukan di luar kita. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus bermanifestasi dengan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan. Yohanes 14:26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu ini sekali lagi tidak hanya ngajarin baca Alkitab, tidak hanya ngajarin beri pengertian waktu kita baca Alkitab, tapi segala sesuatu kehidupan kita sehari-hari yang berdampak, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bergereja, kehidupan kita sebagai orang percaya diajari oleh Roh Kudus setiap hari dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus mengingatkan, Yesus mengatakan Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk semua yang Yesus ajarkan di kehidupan kita. Bapak Ibu jangan berpikir ajaran Yesus itu cuma ada di gereja, berlaku di gereja. Ajaran Yesus itu berlaku dimanapun kita berada. Di jalan ajaran Yesus berlaku. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa
kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita menjadi baitnya Allah. Bait Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita enggak menjadi milik kita sendiri. Tapi Allah memiliki kita. Kita adalah kepemilikan Allah. Dan itu bukan hanya berarti hanya hak milik atau apa. Tapi bicara luas. Bicara tentang perlindungan, bicara tentang pemeliharaan, bicara tentang kuasa yang Tuhan nyatakan di hidup kita. Karena apa? Stempelnya kita miliknya Allah. Tandanya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi bagaimana mungkin orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, lalu dia menjadi atau memiliki status lain? Sebetulnya nggak mungkin, maka diragukan sebetulnya. Benar nggak Roh Kudus ada di dalam? Allah yang berkuasa bersaksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus dikatakan di situ, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan pakai hidup kita menjadi saksi, menjadi bukti. Dan itu bukan keterampilan kita jadi saksi, bukan keterampilan kita jadi bukti, tapi itu bicara tentang Roh Kudus memakai hidup kita. Kita menjadi alat peraganya Allah untuk menjadi saksi tentang perbuatan Allah yang besar. Mulai dari keluarga kita, tetangga, masyarakat, gereja. Nah, ini ada satu hal yang saya mau ajak orang muda juga di sini, kita sama-sama perhatikan. Kita buka Keluaran 31. Keluaran 31 ayat yang ke Keluaran 31 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Di sini kita perhatikan ayat yang ketiga dikatakan, kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian tertentu. Ini Bezalel. Bezalel ini bin Uri, bin Hur. Tahu Hur kan? Hur. Waktu Musa memimpin bangsa Israel melawan orang Amalek, dia angkat tangan, yang kiri dan kanan ada Harun, ada Hur. Menurut tradisi Alkitab, Hur itu iparnya Musa, suaminya Miriam. Jadi Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai saudaranya Harun, Tuhan juga pakai saudaranya Miriam, dan juga Tuhan pakai Hur. Tidak hanya itu, Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dipakai Tuhan untuk menjadi ahli dalam pembuatan kemah suci. Musa diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus untuk memimpin bangsa Israel. Musa nggak bisa bangun kemah suci. Tuhan kasih konsepnya, tapi yang Tuhan pilih Bezalel bin Uri. Roh Kudus bermanifestasi dalam Bezalel dengan apa? Di situ dikatakan kupenuhi dia dengan roh, keahlian, pengertian, pengetahuan, segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan
supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Konteksnya sih memang kemah suci. Tapi kita mau bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pekerjaan kita, potensi kita, karunia kita, bahwa Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, Dia menunjukkan keahlian buat kita bekerja. Manifestasi Roh Kudus itu bukan hanya Roh Kudus yang kita diam aja, nanti Roh Kudus sendiri yang masuk, lalu Roh Kudus yang nggak bekerja, nggak seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa. Bezalel itu nggak ada, sebetulnya nggak ada kursus keahlian buat ini buat itu, karena orang Mesir rata-rata semua waktu di Mesir, orang Israel di Mesir mereka cuma bisa kerja bata, rata-rata semua dilatih untuk kerja bata, buat bata bertahun-tahun buat bata. Gak ada yang punya keahlian untuk pengertian pengetahuan. Tapi rupanya ada Bezalel yang memang sudah terlatih dari sana dan Tuhan tunjuk dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, khususnya orang muda, bahwa ketika engkau berkarir, ketika engkau bekerja, ketika engkau berusaha bekerja, Roh Kudus ada di sana. Bahkan Yesus bilang, jika engkau disuruh berjalan dalam 1 mil, lakukan lagi 2 mil, extra mile. Kita memang punya kepintaran, kita punya kehebatan, kita punya kemampuan. Tapi Tuhan bilang, jalan, kalau orang jalan sama kamu 1 mil, lakukan 2 mil, jauh lebih daripada itu. Selangkah lebih maju. Extra mile. Buat prestasi, buat pekerjaan-pekerjaan kita itu tidak rata-rata. Tapi kita dalam keahlian kita, dalam potensi kita, selangkah lebih maju. Kita punya pikiran, pengetahuan, tapi Roh Kudus menuntun kita. Dan saya percaya, kalau Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, mungkin kita jadi orang yang biasa saja. Nggak kehitung lah, biasa aja, sekolahnya segitu aja. Tapi prestasinya, pengaruhnya, dampaknya, dia lebih unggul dari yang lain. Ibu Grace dalam MPD kemarin bersaksi, dalam firman yang dia bagikan, dia merasa pendidikan mengarah ke pekerjaan dia tidak seperti yang dia inginkan. Tapi dalam pekerjaan yang dia lakukan dari awal sampai hari ini udah mau pensiun ya. Dia justru menjadi orang yang unggul dalam pekerjaan. Mungkin orang lain bilang biasa. Tapi kita semua yang jemaat Kosola Gracia tahu Ibu Grace pekerjaannya kayak apa. Dia workaholic ya, kerjanya gila kerja dia. Jadi Tuhan menunjukkan sesuatu yang unggul. Mungkin mengawalinya terbatas kita. Tapi ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus akan membukakan buat kita. Dia akan menajamkan apa yang ada pada kita. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang saya mau ambil itu kata turut bekerjanya. Dia bersinergeo, dia bersinergi, dia bekerja sama. Roh Kudus bermanifestasi, tapi kita juga mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Jangan hanya dia, nanti Roh Kudus bekerja. Halo, Roh Kudus juga minta kita untuk taat. Murid-murid dalam Kisah Para Rasul 2 itu bukan tiba-tiba mereka duduk di situ lalu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka didatangkan begitu. Mereka sudah menjalani ketaatan yang Tuhan ajarkan dalam hidup mereka. Mereka dibentuk. Tuhan Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa penting bagi kamu? Karena kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus akan bermanifestasi dalam hidupmu dan kamu akan menjadi saksi. Kamu akan memberitakan. Sekolah kita ya sekolah teologi, sekolah kita ya sekolah teknologi, sekolah kita ya macam-macam kita punya sekolah. Tapi penting bagi kita untuk melatih ketaatan kita juga kepada Allah. Karena disitulah Roh Kudus bersinergi dengan kita. 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh
Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahnya menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kemuliaan yang semakin besar. Karakter Kristus itu dikerjakan dari dalam oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi gambarnya Allah. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah roh. Karakter Kristus yang berdampak dalam hidup kita. Jadi jangan bilang kita menjadi orang Kristen, lalu kita pelayanan, lalu kita menjadi penyembah, kita baca Alkitab, kita berdoa, lalu kita berpikir ya udah begitu aja, di situ aja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita justru berkata-kata yang tidak benar, berpikir yang tidak benar, mengambil keputusan-keputusan yang tidak benar. Ya gimana tuh? Buah roh itu mesti terjadi sungguh-sungguh di hidup kita. Dia berdampak. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia bermanifestasi juga dalam hidup kita untuk mengingatkan, menyadarkan, menginsafkan dunia akan dosa. Jangan bilang waktu kita mau berbuat dosa Roh Kudus diam aja. Roh Kudus ingatin kita kok. Cuma kitanya aja yang kopah. Kopah, keras kepala. Roh Kudus udah ingatkan kita kok. Melalui firman yang kita terima. Diingatkan. Jangan. Dia mengingatkan kita untuk kesalahan bereskan. Dia mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dia mendrive kita untuk hidup benar. Roh Kudus juga bermanifestasi dalam hidup kita dalam karunia manifestasi roh ya. 1 Korintus 12, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jangan bilang karunia roh itu cuma milik majelis, cuma milik orang-orang tertentu. Karunia roh itu dikaruniakan oleh roh buat kita semua untuk kepentingan bersama. Saya tuh punya kerinduan ya di jemaat ini, semua orang melayani bekerja dengan karunia-Nya. Bukan untuk so on supaya kita, tapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan tubuh Kristus. Ya sudah, semua sudah berjalan, tapi masih ada yang belum kelihatan. Masih ada yang diam, malu-malu. Padahal semua orang mengalami atau menerima karunia roh yang dinyatakan buat kita. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, bedain ya. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Ini bukan hanya bicara khotbah, tapi ini bicara tentang seseorang yang yang punya, dia menyelesaikan masalah. Kepada yang seorang roh yang sama diberikan iman, kepada yang lain diberikan karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, karunia bernubuat, dan berbagai macam karunia yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Jadi saya mau kita semua yang dikuasai Tuhan, buka kapasitas hatimu untuk Roh Kudus Allah bekerja seluas-luas. Jangan tahan. Jangan tekan kalau Roh Kudus bekerja. Bagaimana mungkin kita tahan dan kita tekan, Bu? Ya. Kita lebih besarkan keinginan daging, akhirnya kita menekan keinginan roh. Buka sungguh-sungguh di hari pencurahan ini, Tuhan tidak hanya bekerja untuk 12 atau para murid, tapi Tuhan juga bekerja untuk gereja hari ini. Untuk keluarga-keluarga Kristen untuk hari ini. Untuk orang-orang muda hari-hari ini. Untuk anak-anak sekolah minggu.
Teruna-terunamu akan bernubuat, mereka akan bangkit dan Tuhan bekerja. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita. Dia ada, dia bekerja, dan dia mau kita. Makanya dia tinggal dalam kita. Dan dia mau memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaannya. Di mana saja, di bidang kita, Tuhan memakai kita. Amin. Kita aminkan dengan lagu Roh-Mu yang Hidup. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuh mengalir dalamku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamaah berserah penuh, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari kita berdiri, kita berikan diri kita, biarkan Roh Kudus Allah melawat kita, biarkan kapasitas Roh Allah bekerja seluas-luasnya atas kita. Jangan pernah tahan, jangan pernah tekan, dan jangan dukakan Roh Kudus. Katakan dengan sungguh-sungguh. Roh-Mu yang hidup, penuh mengalir dalamku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama dalam naungan-Mu, dalam naungan. Buka hatimu untuk Roh Kudus jamaahku, buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus kita puji, kita sembah, kita andalkan. Dan waktu kita menyanyi, waktu kita menyembah, waktu kita menyembah Tuhan itu bukan tentang nyanyian. Lagunya bagus, bukan tentang nyanyian. Tapi waktu kita menyanyi, menyembah, ini tentang relasi kita dengan Allah. Maka nyanyikan ini
Dan kita punya relasi waktu kita nyanyikan. Kita punya relasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Amen. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahku. Buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu Tuhan. Di altarmu. Sekali lagi, ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Mari bermazmur bagi Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan bahwa engkau berelasi dengan Roh Kudus. Oh haleluya Yesus, haleluya. Berkatalah dengan Roh Kudus, oh Yesus, Kau yang berkuasa di hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami bangga padamu Roh Kudus. Kami andalkan Kau Roh Kudus. Kau Roh kebenaran, Roh yang memerdekakan kami. Buka hatimu, Roh Kudus melawatmu, Roh Kudus menjamahmu. Dia ada, Dia bekerja. Dia tidak hanya di kitab Kisah Para Rasul, tapi Roh Allah ada pada kita. Dengarkan, lihat, buka hatimu, dengarkan Tuhan, berserah penuh padanya. Oh Yesus, kami tunduk padamu ya Allah. Kau yang mengambil alih hidup kami. Urapi kami ya Roh Kudus. Kuasai kami ya Roh Kudus. Pulihkan kami ya Roh Kudus. Bebaskan kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kepadamu. Terimalah Roh Kudus dengan kuasanya. Terimalah pernyataan Allah dengan kuasanya. Oh haleluya. Tuhan, ini hidup kami semua terbuka di hadapan-Mu. Kami percaya Roh Kudus Allah berkuasa atas kami. Roh Kudus Allah menunjukkan kebesaran-Mu atas kami. Roh Kudus Allah menguasai kami. Dan Roh Kudus Allah menuntun kami, memberikan kami pengertian hikmat
Roh Kudus Allah menyatakan kepada kami untuk terus bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Berikan dirimu, persembahkan, dan biarlah Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita. Biar kita taat dituntun Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh keluargaku, seluruh keluargaku di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Saudara punya relasi dengan Roh Kudus, nyatakan saat ini komitmen Anda dengan Roh Kudus. Silakan berdoa secara pribadi, buat komitmen untuk terus berelasi mengandalkan Roh Kudus, menyerahkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita. Berdoalah secara pribadi. Roh Kudus mengambil alih keluargamu, berkuasa atas keluargamu, atas masa depanmu, atas hubunganmu, rencana pernikahan, pekerjaanmu, pendidikanmu, anak-anakmu. Roh Kudus juga kerja dalam pergumulan kesehatanmu, keuanganmu, pergumulan beban hidupmu, rencana-rencanamu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami, dan kami percaya Roh Kudus bermanifestasi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin.